Selamat pagi. Kedengaran suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Oke, baik. Kita akan mulai kuliah kita pagi hari ini. Pagi hari ini saya memulainya dengan bicara soal paradigma. Mengapa ini penting? Karena paradigma itu buat saya itu kayak kacamata. Artinya sebagai seorang peneliti, tentu saja Anda pergi ke desa dan bukan ke desa, pergi ke objek penelitian Anda dan hendak melihat fakta di sana. Ketika Anda melihat fakta, kalau Anda pakai kacamatanya hitam, maka yang Anda lihat itu semuanya hitam. Kalau Anda kacamatanya kuning, maka Anda melihatnya kuning. Itu yang kita bicarakan. Maka itu saya katakan bahwa paradigma itu seperti kacamata. Dan kacamata yang saya pakai tentu saja adalah kacamata yang paling cocok menurut saya. Itu dia. Jadi kita akan belajar itu. Saya akan share screen. Sudah kelihatan ya? Ya, Pak, kelihatan, Pak. Ya, Pak. Oke. Paradigma dan paradigma ilmu dan penelitian. Seperti saya katakan tadi, ketika Anda melakukan penelitian, Anda ingin menambah ilmu pengetahuan. Dan penelitian itu adalah metode untuk mengetahui atau menyelidiki realitas. Ada realitas, Anda ingin menyelidiki itu. Dan apa realitas itu? Pasti berbeda antara cara saya melihat dengan cara Anda melihat. Tergantung bagaimana kita melihatnya. Oke, saya lompat sedikit saja. Hop, ya. Anda melihat dari, ini saya ambil dari apa saja, Anda pasti sudah sering melihat ini. Ini orang ini akan mengatakan itu 4, sedangkan si ini mengatakan itu 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Saya lihat kan, benda yang sama, realitas yang sama, bisa dilihat dengan cara yang berbeda. Atau inilah yang paling sering kita lihat lah. Anda melihat dari sini, itu adalah angka 6. Anda melihat dari sini, itu adalah angka 9. So, salahkah si ini? Salahkah si ini? No. Mereka melihat dari perspektif yang berbeda. Coba ketika, nggak tahu saya, ketika bangsa Indonesia, nggak semualah, masyarakat Indonesia terbagi antara cebong dan kampret. Apa saja yang dilakukan oleh Jokowi itu dianggap salah oleh golongan kampret. Apa saja yang dilakukan oleh Jokowi itu dianggap hebat oleh golongan cebong. Dan itu bisa dibuat sedemikian rupa sehingga fakta yang sama itu bisa dilihat dengan cara yang berbeda dan diinterpretasikan dengan cara yang berbeda oleh golongan yang berbeda. Apakah mereka salah? Tidak. Mereka tidak salah. Sudut pandangnya yang berbeda. Sudut pandangnya yang berbeda.
alangkah naifnya kita kalau melakukan penelitian, kita memaksakan sudut pandang kita pada orang lain. Jadi, kita tahu bahwa ada realitas itu macam-macam. Ada realitas berdasarkan pengalaman, ada berdasarkan kesepakatan. Saya nggak tahu ketika Nadia SMA dulu berapa planet kamu pelajari? 9 ya, Pak. Kamu udah 9 ya? Udah 9? Betul. Ketika saya juga, saya hafal 9, tapi tahun 2000 berapa itu, lupa saya, itu Pluto bukan planet katanya. Jadi tinggal 8. Berubah kelaminkah Pluto? Atau pergikah Pluto kemana-mana? Enggak. Kesepakatannya yang membuat bahwa Pluto itu bukan planet. Bisa paham maksud saya? Jadi ada kategori itu karena kesepakatan, ada karena pengalaman. Kalau saya katakan durian, apa durian itu menurut kamu, Raden? Enak, tidak enak, bau? Enak, Pak. Enak. Tapi ada teman saya yang mengatakan bahwa durian itu baunya minta ampun, bikin muntah. Salahkah Raden? Salahkah teman saya itu? Tidak. Mereka berkata seperti itu berdasarkan pengalamannya. Paham maksud saya? Jadi itu trikinya penelitian. Sehingga kalau kita melakukan penelitian dan melihat fakta, itu menjadi hati-hati kita. Oke, saya teruskan sedikit lagi yang ini. Ketika kita bicara penelitian, maka kita bicara soal bagian dari metode penelitian itu adalah bagian dari pengetahuan yang mempelajari prosedur kerja mencari kebenaran. Dan kalau kita di dunia ilmu, maka kebenaran itu hanya sejauh kebenaran epistemologik. Ini saya mau sedikit lebih dalam tentang apa yang kita maksud dengan kebenaran epistemologik. Siapa yang Haikal S1-nya dulu agronomi ya? Iya, Pak. Oke. Pasti Anda pernah melakukan uji statistik dengan selang kepercayaan 95% atau 90%. Pernah, betul ya? Iya, Pak. Oke. Apa? Terus nggak? Udah lupa? Udah lupa, Pak. Nggak apa-apa. Saya hanya ingin mengatakan, kalau banyak data, kalau kita membuat selang kepercayaannya 95%, itu tidak berbeda nyata. Tapi kalau kita membuatnya 90%, itu menjadi berbeda nyata. Pernah punya data yang seperti itu? Iya, Pak. Itu. Kalian udah lulus STK 511? STK 511 waktu S1 sudah, Pak. Enggak, yang sekarang, statistik sekarang. 517, Pak. 517, udah lulus? Belum, baru masih ambil semester ini, Pak. Oke. Di situ akan kalian pelajari soal selang kepercayaan. Kadang-kadang kita bermain-main. Oke, 95% kita bikinlah supaya sensitif. Ada yang mengatakan jangan 95%, 90% saja. Kalau Anda pakai 90%, misalnya kalau saya sedang menguji tingkat hubungan antara tingkat pendidikan dengan penghasilan. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi penghasilan. Misalnya saya bikin seperti itu. Kalau selang kepercayaannya 90%, barangkali itu benar. Tapi kalau selang kepercayaan 95%, itu salah. Apa yang ingin saya katakan? Benar atau salah menjadi kebenaran epistemologik. Apa itu kebenaran epistemologik? Kebenaran menurut kualitas dan prosedur kerja. Saya nggak tahu, apakah Anda masih ingat ketika apa namanya itu Pilpres yang lalu itu banyak sekali survei-survei yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan Jokowi yang menang, ada yang mengatakan siapa namanya
Prabowo yang menang. Mengapa itu? Apakah salah surveinya? Nggak salah surveinya. Yang Prabowo menang itu surveinya dilakukan di kantor PKS. Ya pasti benar. Paham maksud saya? Itulah yang kita maksud dengan bahwa kebenaran itu dalam dunia ilmu adalah kebenaran epistemologik. Apa itu kebenaran epistemologik? Itu adalah kebenaran sesuai dengan prosedur kerja. Gimana Raden? Kayaknya wajahmu serius banget tuh. Apa komentarmu? Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi menarik yang disampaikan Pak Juara. Saya sedikit menggarisbawahi terkait dengan kebenaran epistemologi bahwa kalau misalkan konsepnya bahwa pengerjaannya sesuai dengan realita, namun kalau misalkan kita mengambil ilustrasinya dalam dunia survei, terkadang misalkan kita ngambil sampelnya di Pilpres kemarin bahwa ada survei yang mengklaim bahwa kemenangan di pihak Jokowi, ada juga kemenangan di pihak Prabowo. Namun kalau misalnya kita lihat di versi Prabowo, saya menanggapinya bahwa ternyata mereka juga melakukan survei dengan sampel-sampel yang kemudian mereka ambil. Misalkan dalam satu provinsi kemudian mengambil sampelnya berapa banyak, namun mengkalkulasikan bahwa itu kemenangan karena ada sampel yang kemudian mereka ambil dan itu sebagai datanya. Begitu juga di pihak Jokowi. Terima kasih. Maka itu, betul Raden. Maka itu dalam penelitian metodologi menjadi sangat penting. Karena di metodologi itulah Anda mencantumkan prosedur kerja Anda. Kalau Anda melakukan prosedur kerja seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu benar sesuai dengan prosedur kerja itu. Barangkali itu menjadi salah kalau prosedur bekerjanya bukan seperti itu. Gitu dia. Gitu dia. Jadi kebenaran hanyalah dalam dunia ilmu hanyalah kebenaran epistemologi. Menurut epistemanya, epistema itu prosedur kerja. Prosedur kerja dalam penelitian. Itu dia. Maka itu bab 3-mu itu menjadi sangat penting ketika kamu mendialogkan berbagai metode. Ini cara saya, sampling saya seperti ini, populasi saya seperti ini. Oke, jadi kebenaran epistemologi itu, kalau Anda mempelajari filsafat ilmu, di situ ada namanya falsifikasi ilmu. Falsifikasi ilmu itu adalah mencoba mencari kesalahan ilmu. Statistik itu adalah datang dari filsafatnya Bacon yang mencoba memfalsifikasi ilmu. Ilmu itu tetap menjadi ilmu ketika dia bisa difalsifikasi. Disalahkan. Kan gitu ya. Kalau Anda sekarang ngambil STK kan, statistik kan, yang Anda coba itu adalah menguji apakah hipotesanya benar. Tapi Anda tidak melihat kebenarannya, Anda melihat kesalahannya. Anda melihat kesalahan. Anda tidak bisa berkata bahwa hipotesa Anda salah. Anda hanya berkata bahwa saya tidak menemukan kesalahan hipotesa ini. Itu saja yang Anda buktikan. Sama dengan pengadilan. Siapa klien yang suka lihat pengadilan? Kalau disiarkan di televisi, kalau nonton film, itu kan dikatakan guilty and not guilty, kan? Kalau perhatikan, kalau Anda nonton film-film detektif atau film-film soal kejahatan di film-film Barat itu, kesimpulan hakim itu selalu mengatakan guilty or not guilty. Hakim tidak pernah mengatakan benar. Hakim tidak pernah mengatakan benar. Hakim berkata bahwa dengan meyakinkan dia salah melanggar hukum
XYZ, atau saya tidak menemukan bukti bahwa dia melanggar pasal XYZ. Barangkali dia tidak mencuri tapi berbohong, bisa saja. Dia tidak mencuri tapi menghina orang, bisa saja. Karena yang dibawa ke pengadilan adalah pasal pencurian. Jadi begitulah ilmu itu. Ilmu itu, metodologi selalu mencari kebenaran. Kebenaran sebuah ilmu pengetahuan adalah sejauh kebenaran epistemologi. Kalau sudah tidak bisa lagi dicari kesalahannya, itu bukan lagi ilmu pengetahuan. Itu sudah dogma. Dogma itu nggak pernah kita cari kebenaran atau kesalahannya. Nggak pernah kita mengatakan, mari kita buktikan Tuhan ada atau tidak. Nggak pernah kita katakan itu. Sebagai orang beragama, ya. Sebagai orang beragama, kita tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan itu ada atau tidak. Barangkali orang yang tidak percaya pada Tuhan, barangkali dia berkata bahwa dia bisa menguji Tuhan itu ada atau tidak, karena buat dia itu bukan dogma. Tapi buat orang beragama, kita tidak pernah membuktikan itu. Kita tidak pernah mencoba mencari kesalahan itu, karena itu buat kita adalah dogma. Oke. Sampai di situ, kalau ada yang ingin berkomentar, di stop saja. Pak, mohon izin, Pak. Ya, silakan. Sadam. Ya, Pak, terima kasih Pak Juara sudah memberikan ilmunya. Ini saya menarik terkait dengan kebenaran epistemologi. Kalau misalnya kita melihat bagaimana misalnya penelitian di sosial, tentu dinamikanya akan berbeda-beda, Pak. Betul. Jadi setiap karya riset hari ini, misalnya saya melihat kepuasan Jokowi 53%. Tiba-tiba bulan depan mungkin bisa jadi 55% dan seterusnya. Betul. Nah, bagaimana kita menangkap situasi sosial ini ke dalam kebenaran epistemologi yang akan kita raih, kira-kira gitu, Pak. Dan kemudian ketika kita berdebat misalnya dengan soal kebenaran teoretikal, kemudian apalagi di dunia akademis misalnya, saya di angkanya sekian, ini angkanya sekian dan seterusnya misalnya. Nah, itu bagaimana cara kita mempertahankan hal tersebut? Seperti apa tanggapan kita? Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih, Pak Juara. Ya, makasih, Sadam. Jadi itulah bahwa kebenaran yang kita lakukan adalah kebenaran epistemologik, sehingga kalau ada yang berkata salah tuh, enggak, ini benar dengan cara mencari yang seperti ini. Artinya, seperti yang saya katakan tadi, Prabowo menang 100% menurut survei saya. Benarkah? Benar. Bagaimana bisa jadi itu? Oh, saya lakukan surveinya di kantornya Gerindra. Benar nggak? Kalau di kantor Gerindra Anda lakukan itu, pasti 100% mereka memilih Prabowo. Tapi kalau sampling saya bukan seperti itu, pasti nggak seperti itu caranya. Pasti nggak seperti itu hasilnya. Jadi, prosedur kerja atau dalam bahasa filsafat ilmunya, epistemologi menjadi sangat penting. Menjadi sangat penting. Seperti yang tadi lah saya katakan, 95% dia berbeda nyata. Tapi 90% dia tidak berbeda nyata. Maka saya katakan, dia berbeda. Kebenaran saya adalah kebenaran dengan tingkat kepercayaan 90%. Apakah pada 95% saya sudah salah? Benar, barangkali saya salah. Itu barangkali yang kemarin seru kan ketika orang berbicara soal vaksin. Ya, Pak. Ya kan? Vaksin ini bagus dengan tingkat kepercayaan 67%. Kan begitu. Kalau Anda masuk yang 35%-nya, salah dia. Karena ketika dilakukan survei, keefektifannya itu mencapai 65% di Indonesia. Orang Brasil bilang, oh tidak, di tempat kami 85%. Apakah mereka salah? Tidak. Mereka semuanya benar menurut epistemologi mereka, menurut cara kerja mereka. Dan kemudian diterangkan tuh mengapa di Brasil 85, di Indonesia cuma 65.
Ternyata di Brasil itu respondennya apa namanya itu? Ya respondennya itu adalah semua tenaga medis. Sedangkan di Indonesia sampelnya itu adalah semua orang. Ikut Gubernur Jawa Barat menjadi sampel, bukan hanya tenaga medis. Jadi bisa kita lihat di situ bagaimana kebenaran itu hanyalah kebenaran epistemologi. Epistemanya menjadi sangat penting. Terus Pak, mohon maaf Pak, apakah di situ bisa merubah teori Pak ketika ada penemuan baru misalnya? Ya, makanya itu saya katakan di bawah. Kebenaran epistemologik itu selalu bergeser, ada tesisnya, tesis itu menghasilkan teori, teori itu kita uji lagi menjadi tesis, kalau itu salah, kalau menurut sampel kita itu salah, maka muncul teori baru, kan begitu. Itu dia, siklus ilmu seperti itu, tesis teori, tesis teori, tesis teori, dan itu tidak berakhir. Kalau itu berakhir, maka bukan teori lagi, itu sudah menjadi dogma. Ya Pak, terima kasih Pak. Gitu. Ayo kene. Udah Pak, udah cukup Pak, mantap. Oke. Oke, ini saya tidak usah jauh-jauh lama-lama di sini. Ini yang saya katakan tadi itu. Ketika kita bicara ilmu, maka kita berbicara soal inilah. Sebentar saya mau hidupkan kipas angin dulu, panas. Itu tidak enaknya work from home. Karena kalau di rumah saya tidak punya AC, panas. Kalau kita kuliah, ruang kuliahnya ada AC-nya, lebih nyaman. Oke. Jadi ketika kita bicara ruang lingkup ilmu pengetahuan, maka kita bicara di sini. Tentu saja yang kita teliti itu adalah aspek-aspek ontologi, aspek ada yang benar-benar ada. Saya tidak mau jauh ke sini. Kita tidak menyelidiki metafisika. Inilah yang kita pikirkan soal epistemologi itu, karena inilah ruang ilmu. Oke, nggak usah jauh-jauh, nggak usah lama kita ke sini. Ini terlalu filsafat. Nantilah kalau kalian masuk S3 itu kita bicarakan. Oke, apa itu paradigma? Tadi secara gampang saya katakan bahwa paradigma itu kayak kacamata. Kacamata itu datang kalau kita lebih teliti sedikit, itu adalah seperangkat kepercayaan yang mengarahkan makna dan tindakan. Kalau saya percaya sesuatu, maka saya bertindak sesuai dengan kepercayaan saya itu. Oke, kalau ini masih susah, saya bikin ke yang paling lebih mudah. Asal katanya gitu, para dan diekma, cara memandang sesuatu, cara kita melihat sesuatu, kalau yang mudah tadi saya katakan soal kacamata. Ada di situ dasar untuk menseleksi masalah. Tahu yang lebih mudah lagi, inilah. Yang paling bawah. We see the world not as it is, but as we are. Tadi saya sudah contohkan duren. Bendanya sama, tapi cara saya melihat duren berbeda dengan cara Anda melihat duren. Contoh mudah. Banjir. Kalau saya katakan banjir, Kurnia, buat Anda itu berkah atau masalah? Masalah, Pak. Masalah. Di kepala saya juga seperti itu. Tapi saya tahun 2012
pergi ke Lamongan. Pergi ke Lamongan. Lamongan itu dilintasi oleh Bengawan Solo. Siapa yang dari Jawa Timur pasti tahu itu. Ketika itu saya sedang melakukan penelitian kecil dan saya katakan, saya masuk ke sebuah rumah dan di rumah itu ada bekas banjir sekitar 20 cm. Ini Pak bekas banjir, saya bilang. Iya. Waduh, kasihan amat ya Pak ya, saya bilang begitu. Karena sama seperti Kurnia, saya datang dari Bogor yang kalau banjir itu adalah masalah. Apalagi di Jakarta. Kita selalu orang Jakarta selalu waspada dengan banjir. Oh, kami malah bersyukur Pak kalau banjir di sini. Duh, saya kaget habis-habisan tuh. Kenapa bersyukur? Kalau banjir Pak, air Bengawan Solo meluap dan itu masuk ke sawah kami, pasti sawah kami itu jadi sangat subur karena humus yang dibawa oleh Bengawan Solo akan masuk ke sawah kami dan tanpa pupuk kami bisa panen 10 ton Pak per hektar. Fakta yang sama, fakta sosial yang sama, yaitu banjir, saya lihat sebagai masalah, Kurnia lihat sebagai masalah, tapi orang Lamongan itu melihat sebagai sebuah berkah. Bisa lihat mengapa dikatakan bahwa we see the world not as it is, but as we are. Kita melihat dunia, kita melihat kenyataan, bukan seperti sebagaimana kenyataan itu. Tapi dengan cara kita sendiri, menurut siapa saya. Oke. Contoh lain. Saya dibesarkan di komunitas yang sangat beragam. Paling sedikit ada 2 kelompok besar, orang Batak pada umumnya Kristen, dan orang Jawa yang pada umumnya Islam. Kalau ada orang meninggal, tentu saja orang Jawa yang Muslim pasti menguburkannya sebelum 5 kali sholat. Kan begitu ya apanya ya? Jadi kalau ada yang meninggal sebelum 24 jam itu sudah dikuburkan. Orang Batak kalau ada yang meninggal, apalagi sudah tua, itu bisa 5 hari baru dikuburkan. Apa yang terjadi? Kalau ada orang meninggal dan langsung dikuburkan, maka orang-orang teman-teman saya Muslim akan berkata, ya kita harus menguburkannya dengan cepat-cepat. Kalau dikuburkan itu setelah 7 hari, 5 hari, dengan cara orang Batak tadi itu, kawan-kawan Muslim kadang mengatakan, kasihan amat ya mayatnya, lama dikuburkan. Kalau orang Muslim yang segera dikuburkan, orang-orang Batak akan bilang, kasihan amat ya mayatnya, saudara-saudaranya belum datang, langsung dikuburkan. Bisa lihat nggak? Fenomena yang sama, orang meninggal, tapi dilihat dengan cara berbeda. As we are. Yang orang-orang Batak mengatakan kasihan, yang orang-orang Jawa mengatakan syukur. Itulah paradigma. Itulah paradigma. Bagaimana saya memakai kacamata saya, memakai pola pikir saya, memakai kepercayaan saya untuk melihat sebuah fakta. Bayangkan contoh banjir tadi. Kalau Anda orang positivistik, Anda akan datang ke desa, Anda akan datang dengan konsider. Berapa kali di sini banjir setahun, 2 kali setahun. Maka Anda akan mengatakan mereka mengalami musibah 2 kali setahun. Padahal buat mereka itu bukan musibah, itu berkah. Hati-hati dengan paradigma dalam ilmu sosial. Oke. Dalam ilmu sosial, saya akan memperkenalkan 4 paradigma, dari mulai yang positivistik sampai kepada yang partisipatoris. Mudah-mudahan
hari ini kita bisa bicara soal yang dua. Kalau kita bisa bicara dua, udah bagus lah. Baik, saya mulai dengan yang positivistik. Yang positivistik ini berasal dari empirisisme. Oke, sekedar pengetahuan dasar saja. Anda tentu tahu bahwa ilmu sosial itu baru lahir tahun 1800 sekian. Ilmu alam, saya lebih suka mengatakan ilmu alam, bukan ilmu eksakta, karena mereka sendiri juga tidak eksak kan? Mereka selang kepercayaannya 90 atau 95%. Ada 5% yang tidak eksak gitu. Saya lebih suka mengatakan sebagai ilmu eksakta. Ilmu eksakta sudah lahir dan sudah berkembang jauh sebelum ilmu-ilmu sosial. Kalau Anda tahu misalnya astronomi, ilmu perbintangan, soal apa namanya itu? Soal cakrawala. Itu sudah lahir sebelum abad Masehi. Fisika, kimia, biologi itu sudah jauh berkembang sebelumnya. Lahirlah ilmu sosiologi yang diperkenalkan oleh Auguste Comte. Mulailah orang ikut penelitian dengan cara orang eksakta, orang ilmu-ilmu alam melakukan penelitian. Jadi dasarnya adalah empirisisme. Empiris itu apa namanya itu? Yang empirik, yang bisa dilihat, yang bisa dirasa, yang bisa diraba. Dulu Haikal, saya ikut praktikum dasgron, dasar agronomi. Apa yang kita lakukan ketika dasar agronomi? Mengukur apa namanya itu? Tinggi tanaman, mengukur lebar daun, mengukur banyaknya buah, jumlah cabang, kan itu kan? Jadi apa yang bisa ditangkap oleh indera kita, itulah yang kita lihat. Itulah empirisisme. Ilmu sosial mencoba yang seperti itu. Maka itu ketika Auguste Comte memperkenalkan sosiologi, dikatakannya sebagai fisika sosial. Bayangkan tuh, istilahnya saja sudah istilah dari ilmu-ilmu alamiah, fisika sosial. Maka itu banyak sekali istilah-istilah sosiologi, ilmu-ilmu sosial yang datang dari ilmu alamiah. Ada Anda dengar misalnya difusi inovasi. Difusi itu kan bahasa fisika. Kelembagaan, lembaga apa sih? Itu kan bahasa biologi. Ketika Anda bicara kohesi sosial, itu bicara apa sih? Bicara kimia, kohesivitas gitu. Jadi ilmu-ilmu sosial berkembang dan mencoba mengikuti apa yang terjadi di ilmu-ilmu alamiah tadi itu. Yang paling terkenal, contoh penelitian empiris yang paling terkenal adalah yang pertama sekali yang dilakukan oleh Emil Durkheim. Emil Durkheim itu meneliti bunuh diri. Judul bukunya itu Suicide. Dia meneliti dan mencoba mengukur siapa yang paling banyak bunuh diri. Waktu itu dia menyelidiki, yang banyak bunuh diri itu laki-laki atau perempuan. Yang banyak bunuh diri itu Katolik atau Protestan. Itu agama yang ada ketika itu di Perancis. Katolik dan Protestan. Yang bunuh diri itu yang bekerja di pertanian, apa yang bekerja di industri. Yang bunuh diri itu yang tinggal di kota atau tinggal di desa. Dia mulai bikin apa namanya itu, bikin angka-angka yang bisa dilihat secara empiris. Maka muncullah mulai teorinya tentang solidaritas sosial. Muncul solidaritas mekanis dan solidaritas organik. Itu dari penelitian itu. Sama satu lagi penelitian soal soal kepuasan pekerja membuat kancing peniti. Mana yang lebih puas. Jadi
ketika itu ilmu sosial sama sekali bekerja mengikuti apa yang dilakukan oleh kawan-kawan dari ilmu-ilmu alamiah. Itulah akar atau pertama sekali dilakukan oleh ilmu-ilmu sosial. Mengapa dikatakan positivistik? Positivistik itu berasal dari istilah ekonomi yang diperkenalkan oleh Simon. Simon itu bilang begini, dan itu adalah apa yang dibicarakan oleh Auguste Comte juga. Jadi kata Auguste Comte, masyarakat itu berkembang 3 tahap. Dari tahap teologis, tahap metafisis, dan positif. Inilah katanya puncak dari peradaban itu. Ketika masyarakat itu positif. Masyarakat teologis itu adalah masyarakat yang semua apa yang terjadi di dunia ini itu adalah soal Tuhan. Mengapa tanaman saya tidak banyak hasilnya? Mengapa panen saya gagal? Oh, itu karena Tuhan tidak mengasihi kamu. Karena kamu kurang berdoa. Karena kamu begini. Mengapa ada COVID? Oh ya, Tuhan sedang jengkel dengan orang Indonesia. Dengan tingkah laku kita. Itu adalah orang-orang yang metafisis. Oh, sorry. Masyarakat yang ada pada tahap teologis. Tahap yang kedua adalah tahap metafisis. Mengapa padi saya hasilnya tidak bagus? Oh, ini kurang apa namanya itu? Ketika kemarin itu yang jaga gunung sana kurang tidak diberikan apa? Tidak dikasih sesajen. Sungai ini sedang marah. Gunung ini sedang seperti ini gitu. Jadi ada kekuatan adikodrati yang membuat kita terganggu. Sedangkan masyarakat ilmiah itu yang dikatakan oleh Auguste Comte sebagai masyarakat positif adalah masyarakat yang bisa melihat bahwa semua yang ada di alam ini adalah sebab akibat. Mengapa tanaman tidak bagus hasilnya? Oh, itu kurang pupuk. Itu terlalu banyak hama. Karena kurang pupuk, maka berikan pupuk supaya banyak buahnya, berikan pupuk pupuk N, dan kalau supaya dia banyak pertumbuhannya bagus, terbalik. Itu urusannya si Haikal itu, agronom yang sudah sesat itu. Yang ingin saya katakan adalah bahwa kemudian ilmu datang, ilmu pengetahuan datang, dan ilmu pengetahuan ketika itu tujuannya adalah untuk menerangkan sebab akibat dari sebuah fenomena. Jadi ketika mengapa, atau kalau bahasa Ebitnya itu, mengapa di tanahku terjadi bencana? Kan begitu bahasa Ebit. Bahasa Ebit menjawab, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Maka ketika itu Ebit sedang menjadi masyarakat yang sangat teologis. Tapi ketika dia berkata, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang, maka dia menjadi masyarakat yang metafisis. Nah, itu yang dijawab oleh Auguste Comte dan kawan-kawan. Enggak, kita harus menjadi masyarakat ilmiah karena ilmu pengetahuan harus bisa mengeksplanasi dan memprediksi. Ilmu pengetahuan itu harus bisa mengeksplanasi, menerangkan, dan meramalkan. Mari kita ramalkan, kalau saya beri pupuk sekian, hasilnya akan sekian. Kalau saya beri pupuk urea, hasilnya akan seperti ini. Kalau saya berikan pupuk ini, hasilnya akan seperti ini. Jadi seperti itulah dia. Ilmu pengetahuan itu bisa dibuat eksplanasi dan prediksi. Itu yang dilakukan, kemudian berkembang menjadi ilmu pengetahuan sosial yang berparadigma positivistik. Dan semuanya harus tunduk pada pengalaman empiris. Karena semuanya itu diselidiki secara empiris. Kemarin, kalau tanaman kan seperti itu ya.
kemarin saya kasih urea, maka pertumbuhannya jadi bagus, saya kasih fosfor, maka buahnya jadi banyak, maka besok juga akan saya lakukan seperti kalau ada tanaman kurang bagus pertumbuhannya, saya kasih urea. Kurang bagus buahnya, saya kasih kalium dan fosfor. Itu karena saya bisa mengeksplanasi dan memprediksi. Itulah alam positivistik. Kalau saya kembali kepada contoh yang tadi, kalau saya percaya bahwa ilmu penghasilan ditentukan oleh pendidikan, maka saya akan menyekolahkan anak saya supaya dia mempunyai penghasilan tinggi. Atau kalau saya tidak percaya bahwa pendidikan adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, saya tidak akan menyekolahkan anak saya. Itu cara berpikir positivistik. Karena teologi, seni, filsafat harus tunduk pada pengalaman empiris. Oke, saya stop dulu di sini. Silakan yang mau berkomentar tentang paradigma yang sudah saya ceritakan itu. Izin, Pak. Ya, silakan. Mau bertanya terkait epistemologi tadi, Pak. Lawan kata dari epistemologi sendiri, apakah tautologi itu, Pak? Tautologi, Pak. Bukan. Epistemologi adalah cara kerja mencari sesuatu, metodologi. Maka itu kalau saya kembalikan pada yang tadi. Ya. Kalau lihat kembali kepada inilah epistemologi. Itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang bicara soal prosedur kerja. Dia bicara soal prosedur kerja. Kalau tautologi itu adalah cara filsafat untuk melihat hubungan antara satu fenomena dengan fenomena lain. Itu tautologi. Kalau epistemologi itu kita berbicara soal epistema, cara mencari. Oke, ada lagi komentar, pertanyaan? Izin Pak Juara. Ya, Pak Nika. Ya, Pak, tadi sempat dijelaskan oleh Bapak bahwasanya fungsi ilmu pengetahuan adalah eksplanasi dan prediksi, Pak. Kemarin sempat kita ketahui juga bahwasanya ada berita mengenai Pulau Jawa akan diterpa oleh gelombang tsunami setinggi 20 meter, Bapak. Itu dari sisi masyarakat kita, dari sisi teologis mungkin mengatakan orang ini kok tahu gitu. Kata orang Jawa itu ndisi karpe gusti gitu, Pak. Nah, itu bagaimana bisa terjadi, Bapak, dalam ilmu pengetahuan? Terima kasih. Makasih. Oke, kita kembali ke gambar tadi. Gambar tadi itu banyak bicara itu. Ini ya. Oke. Tsunami akan datang. Kan begitu pernyataan. Pernyataan itu bisa saja datang dari seorang ilmuwan yang melakukan model-model. Jadi ada ilmuwan yang melakukan itu bahwa saya tidak terus terang saja tidak pintar ilmu rupa bumi, geodesi gitu kan, kata mereka akan ada subduksi antara lapisan Eurasia dengan lapisan Austro entah apalah itu, sehingga lapisan itu, lempeng itu akan bertemu, dan setelah bertemu dia akan naik sehingga akan terjadi tsunami. Kan ada yang bilang seperti itu kan? Nah, itu adalah sebuah pernyataan yang berdasarkan satu ontologi tertentu. Ontologinya apa? Dia melihat ada lempengan bumi, ada lapisan-lapisan bumi yang bergerak terus-menerus.
dan dengan pemodelan-pemodelan tertentu dia bisa melihat bahwa suatu saat lempengan itu akan bertemu dan setelah bertemu akan mengakibatkan gempa bumi besar. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga pernyataan seperti itu yang datang dari metafisika. Ini nggak jelas metodologinya kalau metafisika. Seperti yang Anda katakan tadi, dibisikin oleh Tuhan gitu. Misalnya kalau dikatakan bahwa kitab suci itu adalah wahyu, bisa kita uji nggak itu? Itu nggak bisa kita uji. Maka itu adalah metafisika. Metafisika itu bukanlah bagian dari ilmu pengetahuan. Bukan wilayah ilmu pengetahuan. Memang ada saja saatnya bahwa ini kita geser. Metafisika kita jadikan jadi ontologi. Misalnya, dulu kita anggap bahwa yang namanya jamu-jamuan itu adalah karena bisikan. Lalu dicampur ramuan segala macam, didua-duain, disembur pakai ludah gitu, kita minum pasti sembuh gitu. Lalu ketika itu kita anggap itu sebagai metafisika. Tapi sekarang kita sudah lihat bahwa di biofarmaka, di pusat studi biofarmaka IPB dikatakan bahwa memang kunyit misalnya temulawak ini adalah unsurnya seperti ini dan itu bisa mengobati sesuatu penyakit. Jadi ada pergeseran dari metafisika itu sehingga itu bisa diketahui ontologinya. Jadi itu kebenaran itu ada yang merupakan kebenaran yang bisa kita lihat ontologinya, bisa kita melihat ini di sini, dan ada juga yang memang tidak tahu. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan ada atau tidak itu aspek-aspek metafisika yang kita nggak bisa kita perdebatkan. Gitu Mas Anika. Baik Bapak, terima kasih. Silakan. Kalau ada lagi. Oke, kalau tidak ada, saya akan teruskan dengan yang tadi. Oke. Inilah ciri utama dari positivistik. Ciri utama positivistik itu buahnya adalah penelitian kuantitatif. Mengapa kuantitatif? Karena empirisisme itu, yang empiris itu bisa kita kuantifikasi. Tinggi badan, pendapat, itu bisa kita kuantifikasi. Sama seperti ketika Anda menjawab sering sekali, itu kan dikuantifikasi kan? Kuantifikasi adalah buah utama dari penelitian yang berparadigma positivistik. Ini ciri utamanya. Dia sangat mampu memprediksi dan menerangkan. Agar bisa seperti itu, dia harus memiliki ciri ini. Dia harus bebas nilai. Saya pikir kalau Anda pernah ikut kuliah metodologi dulu, pasti ini menjadi ciri utama, bebas nilai. Nggak boleh dipengaruhi oleh perasaan. Nggak boleh dipengaruhi oleh perasaan. Itu positivistik. Misalnya seperti tadi yang saya katakan tadi itu, selang kepercayaan kita gantilah, kasihan ini orang tidak berbeda nyata, kita rubahlah sedikit dari 95 jadi 90%. Nggak boleh seperti itu. Kalau Anda orang positivistik, kalau di awal Anda sudah katakan bahwa selang kepercayaan Anda adalah 95%, maka pertahankan itu sampai bungku. Harus 95%. Karena itulah ciri positivistik. Dia bebas nilai. Ciri kedua, dia fenomenalisme, melihat apa yang ada. Yang ketiga, ini yang sangat penting. Dia nominalisme. Nominalisme itu apa tuh? Menamai, memberi nama.
0 sampai 1 tahun bayi, 1 sampai 10 tahun, 13 tahun anak, 13 sampai sekian tahun remaja. Itu kan memberi nama kepada sebuah golongan-golongan. Oke, contoh lain lah yang bisa kita lihat nominalisme yang lain. Misalnya ini yang saya nggak tahu, yang saya nggak suka. Pemainnya nanti pasti akan menanya saya, juara Lubis, Dennis itu pintar atau tidak? Saya akan jawab pintar atau tidak pintar. Kalau pintar saya berikan nilai A. Saya namain kepintaran itu. Saya beri nominal. Saya berikan nama kepada kepintaran itu. A, B, C, AB, C, dan segala macam. Dan ini berkaitan nominalisme dengan reduksionisme ini. Sering sekali ketika saya menamai, itu saya menjadi reduksionis. Misalnya, jangan saya sebut nama orang sekarang, nanti kalian marah pada saya. Misalnya si A dapat nilai 79,99999, maka saya akan berikan nilai dia AB. Si B mendapat nilai persis 80, maka saya berikan dia nilai A. Apakah benar bahwa kepintaran si A itu berbeda nyata dengan kepintaran si B? Enggak. Tapi sebagai orang yang positivistik, saya harus melakukan itu. Karena karena positivistik itu sering melakukan reduksionisme. Reduksionisme itu kan mereduksi, mengurangi, mereduksi, mengurangi apa yang fenomena yang sebenarnya. Saya tidak bisa mengatakan si A itu dapat pintar sih, cuman agak bandal. Nggak bisa saya katakan kepada pasca dia itu pintar tapi bandal. Enggak. Harus saya berikan dia nilai A, B, C. Nggak bisa di situ saya menerangkan dengan panjang lebar. Karena saya memang melakukan nominalisme dengan melakukan reduksionisme. Tahu seperti siapa yang kalian mau melakukan penelitian pakai kuantitatif dan Anda mulai bikin kuesioner. Sering, jarang, kadang-kadang, tidak pernah. Oke, kalau tidak pernah dengan sering, mudahlah. Ada yang tidak pernah, ada yang... Tapi kalau misalnya jarang dengan kadang-kadang, apa bedanya? Kalau saya dikatakan sekarang mempergunakan Zoom 1 kali 1 hari, itu jarang apa sering? Rutin itu, Pak. Hah? Sering. Itu jarang kalau sekarang. Karena sekarang saya pakai 5 kali 1 hari, 5 kali saya kuliah hari ini. Jadi jarangnya saya beda dengan jarangnya Anda. Atau siapalah. Kalau Anda ketika masih pacaran sama-sama di Bogor, sama-sama di satu kota, ketemu dengan pacarnya, Anda ketemu dengan pacar Anda 1 kali 1 bulan, itu termasuk sering apa jarang? Pasti Anda katakan kalau tinggal di satu kota, ketemu dengan pacarnya 1 kali 1 bulan itu jarang. Tapi kalau saya ketemu dengan pacar Anda 1 kali 1 bulan, barangkali Anda marah. Ngapain nih orang sering-sering datang ke pacar saya sampai mengunjungi pacar saya 1 kali 1 bulan? Jadi itulah soal reduksionisme itu. Kita sering sekali mereduksi fakta. Kita mereduksi fakta. Nggak tahu saya siapa di antara Anda yang masih nggak tahu, barangkali generasi kalian masih ada nggak itu. Kalau di generasi saya dulu, ketika saya masih remaja, ada tuh majalah remaja. Seberapa besar cintamu? Lalu dikasih skor-skor. Skornya macam-macam lah dibuat situ skor. Lalu dia ambil kesimpulan bahwa Anda
termasuk pencinta yang seperti ini, termasuk yang seperti itu. Itu soal reduksionisme. Dan kemudian ciri yang berikutnya, dia adalah naturalistik. Dia tidak memperlakukan apa-apa. Apa yang terjadi, itulah yang ditelitinya. Dan kemudian dia mekanistik. Ada mekanistik artinya ada prosedur yang pasti. Ada pengumpulan data, pengolahan data, penarikan kesimpulan. Itu pasti sekali itu. Sedangkan kalau Anda pakai yang bukan positivistik, nanti misalnya kita lihat ke yang konstruktivis, prosedurnya nggak seperti itu. Prosedurnya bisa berbeda sama sekali. Sudah pengolahan data, tahu bahwa datanya masih kurang, balik lagi mengumpulkan data. Yang tidak bisa Anda lakukan kalau Anda penelitiannya pakai positivistik. Ini ciri utama positivistik. Lalu ada beberapa keraguan. Positivistik adalah sebuah ilmu sebuah pendekatan yang bisa menerangkan dengan baik. Berapa banyak, berapa yakin Anda itu akan benar. 95% saya yakin itu benar. Itu bisa dilakukan oleh positivistik. Tetapi banyak fenomena yang tidak bisa diterangkan oleh data dan pengalaman. Banyak sekali fenomena. Tentu saja kita tahu bahwa kadang-kadang sesuatu terjadi nggak kita ramalkan. Ya kita sebagai orang beragama bahwa kita yakin bahwa ada campur tangan Tuhan yang tidak bisa diteliti oleh positivistik. Banyak fenomena alam yang tidak dapat diterangkan oleh. Udah seperti itu gitu. Pasti banyak orang terheran-heran bagaimana seorang petani miskin bisa menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi. Ya, kalau dihitung penghasilannya, hasil panen sebegini, untuk makan segini, untuk ini segini. Kok bisa ya? Ya begitulah keadaannya. Jadi nggak bisa diramalkan. Hidup ini tidak sepenuhnya bisa diramalkan. Ada fenomena-fenomena lain yang tidak bisa diterangkan oleh data. Dan keraguan yang kedua, ilmu pengetahuan menjadi terlalu deskriptif. Tidak punya nilai, karena dia nggak peduli, pokoknya menurut contoh mudah sajalah, contoh mudah. Dengan pendekatan positivistik, maka BPS mengeluarkan apa yang namanya garis kemiskinan. Kalau nggak salah, saya sekarang itu garis kemiskinan itu 400.000 per kapita per bulan. 400.000 sekian. Lalu, ini kejadiannya bukan hanya di tempat jauh, tapi yang pasti sekali lah di Jawa Tengah. Ada, Anda tahu Bu Retno meneliti di suku Samin. Apa yang dia lihat di situ, suatu saat Pemda menurunkan raskin. Dan raskin itu dibawa kepada suku Samin. Orang Samin marah. Pemda bilang, buat apa ini? Orang Saminnya bilang, buat apa ini? Ini bantuan dari pemerintah, raskin. Karena kalian miskin. Siapa bilang kami miskin? Marah dia. Sementara di Bogor, ada orang sepeda motor, antri ngambil BLT, pakai sepeda motor, antriannya luar biasa padatnya di kantor pos kalau setiap BLT keluar, dan habis nerima BLT, dia beli di Samsung. Karena pendekatan yang dibuat untuk mengukur kemiskinan adalah pendekatan yang positivistik. Ada di situ nominalisme.
Diukur sedemikian rupa, ente miskin. Diukur sedemikian rupa, ente tidak miskin. Karena Anda miskin, dapat BLT. Karena Anda tidak miskin, Anda tidak dapat BLT. Itu contoh bagaimana ilmu pengetahuan itu menjadi terlalu deskriptif, tidak mempunyai nilai. Ada orang yang ketika disurvei, memang pendapatannya 400.000, lebih dari 400.000. Tapi kemudian dia sakit. Bulan berikutnya itu dia tidak dapat juga bantuan, paling dia udah nggak bisa makan lagi, karena memang BLT itu yang positivistik itu tidak mempunyai nilai, tidak mempunyai norma, dan tidak punya etik. Yang menurut saya, menurut data kamu tidak miskin, yang kamu nggak dapat. Gitu. Oke, gimana komentar Anda tentang yang positivistik ini? Positivistik itu yang paling gampang adalah ketika Anda melakukan penelitian kuantitatif. Silakan, ada komentar? Iya, silakan. Penangkap saya dari pembahasan pagi ini mengenai positivistik itu adalah suatu cara pandang ketika kita akan melakukan suatu penelitian kuantitatif. Ya. Tadi juga sudah dibahas mengenai ciri-cirinya, di mana kita sebagai peneliti harus netral atau bebas nilai. Ya. Tapi Pak, di sini saya masih belum tergambar yang reduksionalisme ketika kita mereduksi fakta di lapangan. Apakah nggak seharusnya itu menyampaikan atau membawa fakta di lapangan yang sebenarnya itu pada hasil penelitian kita. Ya. Dimana itu kan ada yang menjelaskan kalau peneliti itu ya harus jujur dan sepaham saya masih seperti itu, Pak. Jadi di lapangan dengan tulisan itu ya begitulah. Ya. Maksud saya ada tanggapan. Makasih Esti. Maksudnya reduksionalisme itu kayak begini. Anda misalnya datang dengan kuesioner kepada seorang responden. Lalu Anda datang dengan kuesioner ini dan langsung disuruh memilih A, B, C, D gitu. Barangkali dia punya pendapat A dan B. Anda kan nggak membolehkan kan? Harus A. Itu di situ reduksionismenya. Misalnya Anda mengatakan, misalnya Anda sedang mengukur opini, penilaian terhadap sesuatu. Misal saja nih, Anda sedang menguji persepsi, Anda pakai teori difusi inovasi. Misalnya Anda pakai teori difusi inovasi, Anda sedang mengukur persepsi tentang keuntungan relatif dari sebuah inovasi. Lalu Anda bertanya, apakah inovasi ini menguntungkan atau tidak? Lalu dia jawab, tahun lalu sih untungnya bagus, tapi tahun ini agak kurang ini. Anda nggak mungkin memasukkan itu. Anda akan menyuruh dia memilih menguntungkan atau tidak. Itu reduksionisme. Anda tidak berbohong. Anda meminta responden Anda untuk menjawab sesuatu tanpa ada lagi kesempatan buat responden itu menceritakan apa yang dia maksud tentang hal itu. Itu yang dimaksud dengan reduksionisme. Contoh lainnya lagi adalah ketika seperti yang saya contohkan tadi untuk Anda, ketika saya memberikan nilai, saya melakukan reduksionisme. Kalau nilai Anda itu 79,5, Anda baik, Anda sangat sopan, pekerjaan Anda sangat rapi, segala macam, Anda tetap mendapat nilai AB. Nggak bisa saya katakan kepada pasar standar, ini AB-nya AB orang baik-baik. Dia dapat nilai A, tapi A-nya orang nakal. Nggak bisa seperti itu. Karena nilai, ketika saya melakukan nominalisasi, maka saya akan mereduksi beberapa hal.
soal kebaikan, soal kerapian kerja, itu saya reduksi, saya buang. Dan itu nanti dampaknya sangat hebat, kan? Kalau IPK-nya di bawah 2,75, karena persoalan tadi itu, drop out, sedangkan kalau dia 3,0, dia naik. Kan begitu. Itu kan implikasi dari 0,5 tadi itu menjadi besar sekali, kan? Itulah positivistik. Di situ dia reduksionalismenya. Itu yang saya maksud dengan reduksionisme. Anda jujur, tetapi Anda tidak mungkin memasukkan semua fakta lapangan ke laporan Anda. Lain nanti kalau kita nanti belajar konstruktivisme, justru Anda akan mengangkat yang kecil-kecil tadi itu. Oh ya Pak, berarti yang ketika kita ingin mengangkat yang kecil-kecil itu berarti kita menggunakan metodenya metode kualitatif. Saya lebih atau paradigma core. Betul, jangan metode. Saya lebih setuju mengatakan itu adalah paradigma. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi? Oke, kita teruskan sedikit lagi. Jadi datanglah, begini cara saya mengajar akan ada satu paradigma dan kemudian paradigma itu dikritik. Bukan berarti paradigma itu salah, sama sekali bukan seperti itu. Ada teman dosen yang mengatakan Pak Juara, kenapa Pak Juara selalu meremehkan positivistik? Tidak, saya tidak meremehkan positivistik. Ada satu paradigma itu dikritik oleh satu paradigma. Nanti paradigma itu dikritik lagi dan itulah ilmu. Ketika ilmu itu saling mengkritik. Positivistik itu ada keistimewaannya, tapi ada kelemahannya. Tadi sudah kita bicarakan kelemahannya. Saya sekarang akan masuk pada paradigma yang kedua. Tadi Esti sudah ngomong soal paradigma dengan pendekatan yang lebih kualitatif. Itu namanya paradigma paradigma konstruktivisme. Konstruktivisme itu datang dari filosofi yang berkata bahwa manusia adalah makhluk berpikir yang rasional dan dia juga ilmuwan. Oke, mengapa ini menjadi berbeda? Sama seperti yang saya katakan tadi, ketika saya mengukur tinggi tanaman, jumlah percabangan, jumlah daun, dan segala macam, yang saya ukur adalah tanaman. Dia bukanlah makhluk yang berpikir dan dia bukanlah makhluk yang meramalkan. Dia objek yang udah dilakukan seperti itu. Tapi kalau orang orang konstruktivis beranggapan tidak seperti itu. Manusia itu berpikir, dia itu ilmuwan. Saya tidak tahu berapa di antara Anda yang sudah meneliti di lapangan, sudah punya pengalaman penelitian. Tapi kalau saya penelitian ke lapangan, apa yang saya alami biasanya, perkenalkan, Pak, saya juara lubis, saya dari IPB mau bla 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 bla. Mau melakukan penelitian. Bisa bertanya-tanya nggak, Pak? Nanya-nanya nggak? Oh, bisa, kata dia. Lalu ini hasil penelitiannya buat apa? Dia akan tanya seperti itu. Apa artinya? Dia sedang meneliti saya. Ketika saya meneliti dia, dia juga sedang meneliti saya. Mengapa seperti itu? Karena dia adalah makhluk berpikir yang rasional. Dia adalah ilmuwan yang pengen tahu juga. Dia juga pengen tahu. Dan dia akan memberikan jawaban pasti yang aman buat dia. Dia tidak akan memberikan jawaban yang akan menjerembabkan dia. Misalnya saya tanya sekarang, Esti, Pak Juara itu ngajarnya bagus atau brengsek? Pasti Esti, saya jamin tidak akan berani mengatakan Pak Juara itu brengsek.
Tapi kalau Bu Sarwititi barangkali bertanya, ST mungkin jawab lain. Jadi jawaban responden kita itu sangat tergantung pada konteksnya. Karena responden kita juga adalah ilmuwan. Kami pernah mengalami yang seperti ini. Ada penelitian jangka panjang yang kita lakukan. Penelitian tentang nama penelitiannya adalah survei dinamika pedesaan. Kita tanya soal luas lahan. Kita tanyalah bulan penelitian pertama, kita tanyakan pada dia luas lahannya berapa hektar. Dia jawab 2 hektar. 6 bulan kemudian, kita tanya luas tanahnya berapa hektar? 0,5 hektar. Dan jawaban ini terjadi hampir pada semua responden. Ada penurunan luas lahan yang sangat hebat. Setelah kita olah di Bogor, kita agak kaget. Lalu supervisor beranggapan bahwa barangkali ada alih fungsi lahan yang hebat ya 6 bulan ini. Oh, nggak ada, Pak. Apa ada penjualan lahan yang besar-besaran? Nggak ada. Pergi lagi lah ke sana. Tahu sebabnya? Ternyata pada penelitian kita yang pertama, sehari sebelumnya datang ke desa itu petugas transmigrasi yang hendak melihat orang yang potensial untuk ditransmigrasikan. Dan mereka tahu, masyarakat tahu, kalau lahannya di bawah 2 hektar, maka dia akan ditransmigrasikan. Maka orang berkata bahwa lahannya 2 hektar. Pada survei kedua, ternyata sebelumnya baru datang orang petugas pajak dan bangunan yang akan menarik pajak. Kalau lahannya luas, maka pajaknya tinggi. Kalau lahannya sempit, pajaknya rendah. Dia tentu saja orang-orang ini tidak mau mencekikkan lehernya pada orang. Sehingga dia katakan luas lahannya 0,5 hektar. Bayangkan Mbak Esti, kalau Anda melakukan survei dengan cara seperti itu. Data apa yang kita dapat? Itu yang saya katakan tadi soal reduksionisme itu. Karena kita tidak bisa bercerita soal apa yang terjadi sebelumnya. Karena itu, ini yang kedua ini menjadi penting. Kehidupan adalah bagian dari alam yang dapat difahami hanya dengan memperhatikan waktu. Dia bilang 0,5 hektar karena waktu sebelumnya ada petugas PBB. Dia katakan 2 hektar karena ada waktu sebelumnya dari transmigrasi. Jadi hanya persoalan fakta itu tidak bisa kita pisahkan dari apa yang terjadi sebelumnya pada dia. Alangkah naifnya kita kalau melakukan penelitian tanpa memperhatikan apa yang terjadi sebelumnya. Gak tahu saya, itu sedang viral tuh sekarang di beberapa berita tentang yang di mana itu di Jawa Timur yang yang satu desa membeli sampai 100 sekian mobil di Tuban ya. Anda bisa lihat bagaimana persepsi mereka tentang Pertamina 6 bulan lalu dengan persepsi mereka tentang Pertamina hari ini. 6 bulan lalu Anda pergi ke situ, Pertamina itu brengsek itu, Ahok itu segala macam lah. Sekarang Anda pergi ke situ, wah hebat banget tuh, gua dapat uang sekian, beli Alphard deh. Jadi hasil fakta yang Anda lihat sangat sesuai dengan, sangat berkaitan dengan bagaimana situasi ketika itu. Maka itu dikatakan di situ alam atau universe nyata, eksis, integral, dan berubah. Berubah. Sehingga dikatakan di sini, interpretasi tentang alam saat ini selalu berubah dan berganti. Jadi bayangkan kalau Anda memakai alam pikiran Anda untuk menilai orang lain. Positivistik kan seperti itu ya. Positivis itu memakai alam pikiran saya, memakai teori saya, untuk memahami orang lain. Konstruktivis berbeda. Konstruktivis justru, ini dia.
Kalau saya memakai paradigma konstruktivis, saya ingin tahu konstruk orang itu untuk menilai, menerangkan, meramalkan sesuatu berdasarkan apa yang pernah dia miliki. Contoh saya tadi, durian nggak enak. Tentu saja yang saya tanyakan, mengapa sih tidak enak? Apa sih pengalamanmu tentang durian? Mengapa sih Pertamina itu brengsek? Apa pengalamanmu tentang Jadi saya ingin tahu konstruk dia, saya pengen tahu bagaimana pikiran dia tentang alam. Bukan saya yang bukan saya yang memakai konstruk saya untuk menilai orang lain. Sama seperti banjir tadi itu. Kalau saya memakai konstruk saya karena saya datang dari Bogor dan banjir itu masalah buat saya, maka saya akan mengatakan bahwa orang Lamongan mengalami masalah 1 kali 1 tahun. Masalah yang pertama adalah banjir. Karena banjir di sini sampai 50 cm. 3 hari. Saya katakan itu masalah. Dan masalah mereka sangat berat. Padahal kalau saya ingin tahu konstruk mereka ternyata melihat banjir sebagai berkah. Jadi, kalau saya ingin melakukan penelitian, maka yang ingin saya tahu adalah personal construct-nya. Bagaimana mereka melakukan tafsir terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Contoh mudah. Saya punya gambar di sini. Ini adalah gambar pekarangan rumah kami. Dulu. Jadi istri saya membuat pot banyak di sini. Dan tugas saya setiap sore adalah menyiram tanaman itu. Maka saya menyiramnya dengan mempergunakan ember. Ember kecil kayak gini. Lalu ember ini, air akan saya tampung di sini. Setelah ember yang satu penuh, maka ember ini akan saya bawa untuk menyiram. Dan ember yang kedua saya tinggalkan di sini. Sampai penuh lagi. Maka, pertama sekali saya siram di sini, saya siram di sini. Belum penuh dia. Saya siram ke sini, saya siram ke sini, baru penuh. 4 saya siram, dia baru penuh. Balik lagi saya masukkan ember yang sudah kosong, ember yang berisi itu saya bawa ke sini. Tadi di sini 4. Karena ini kan makin jauh ya. Di sini 3 saja, ini sudah penuh. Ya kan? Paham ya maksud saya? Kalau ketika di sini, 2 juga dia sudah penuh. Kalau saya berjalan sama kecepatannya. Maka semakin jauh ini, maka saya harus semakin cepat berlari. Dan ketika saya menyiram yang di sini, saya tidak jalan dari sini ke sini. Saya tetap begini. Lalu ada orang berkata, kok lucu amat, kok agak bodoh ya. Kenapa tidak dari sini jalannya? Mengapa tidak dikecilkan kerannya? Mengapa tidak seperti ini? Mengapa tidak? Kalau Anda meneliti seorang peneliti positivistik, maka itulah penilaian Anda. Tapi kalau Anda bertanya pada saya, mengapa melakukan itu? Saya jawab yang kenyataan yang saya lakukan. Saya tidak sedang menyiram. Saya sedang olahraga. Maka ketika di sini, saya lambat-lambat saja. Karena saya sedang pemanasan. Makin jauh, makin cepat lari saya. Makin jauh, makin cepat lari saya. Makin cepat, makin cepat, makin cepat. Dan ketika di sini sudah lari saya sudah full speed. Karena saya sudah cukup panas. Apa yang ingin saya katakan? Anda bisa keliru menilai tindakan saya kalau Anda memakai alam pikir Anda, konstruk Anda, teori Anda untuk menilai saya. Maka, kata orang konstruktivis, jangan pakai konstrukmu. Pakailah konstruk orang itu sendiri. Sama dengan gambar ini. Buat orang yang sudah lama terdampar di pulau ini, dia akan, waduh, ada bot. Syukur, saya akan selamat.
Sedangkan orang yang di bawah itu, aduh, ada tanah, ada darat, saya akan selamat. Padahal dua-dua mesti mengalami masalah. Bisa paham ya maksud saya? Bagaimana kita melihat sebuah fenomena, dan fenomena itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana jalan pikiran saya, atau dalam bahasa konstruktivisme, bagaimana konstruk saya tentang sesuatu. Sehingga orang konstruktivisme melihat bahwa aksi dan kepercayaan seseorang hanya dapat dimengerti melalui interpretasi, dan interpretasi itu dilakukan oleh orang yang melakukan aksi itu sendiri. Jangan pakai interpretasimu terhadap apa yang saya lakukan. Kalau positivistik, kan saya mempergunakan aksi saya untuk konstruk saya untuk menilai orang lain, untuk menilai objek penelitian saya. Di konstruktivisme berbeda sama sekali. Misalnya tadi yang soal miskin tadi itu. Orang positivistik akan membuat serangkaian data untuk menilai orang itu miskin atau tidak. Orang konstruktivisme tidak melakukan itu. Orang konstruktivisme akan bertanya, apa itu miskin? Kamu itu miskin atau tidak? Saya tanya konstruknya kepada dia tentang kemiskinan itu. Itu bedanya antara konstruktivisme dengan positivistik. Bagaimana prakteknya? Prakteknya etnometeorologi, pengamatan berperan serta, empathic understanding. Oke, yang paling penting di sini adalah empathic understanding. Dan kalau Anda mau memutuskan untuk meneliti memakai konstruktivisme, maka itu adalah observasi panjang. Kalau survei, siapa yang pernah melakukan survei kuantitatif, apalagi kalau surveinya itu dilakukan lewat nitipkan kuesioner kepada enumerator, apa yang dilakukan oleh enumerator lebih cepat lebih baik, kan begitu? Karena dia akan diupah sesuai dengan jumlah kuesioner yang dihasilkannya, sehingga bisa saja satu responden diwawancara setengah jam selesai. Nggak mungkin kita lakukan seperti itu kalau kita melakukan konstruktivisme, karena kita justru ingin melihat bagaimana konstruk orang itu, bagaimana pikirannya, bagaimana dia menafsir sesuatu. Maka itu sangat penting empathic understanding. Empathic understanding itu apa? Bagaimana dia memaknai sesuatu dari sudut pandang orang yang kita teliti, bukan dari sudut pandang saya. Contoh, saya dibesarkan dalam budaya yang karena bapak dan ibu saya bukan orang kaya, maka kalau kami makan, maka piring itu harus bersih setelah selesai makan. Nggak boleh ada sisa nasi di situ. Kalau ada sisa nasi, bapak saya akan marah. Dia bilang, petani sudah kerja keras, keringatnya kayak apa untuk memproduksi itu. Ibumu tadi sudah memasak itu dengan susah payah. Masa mau kau buang itu? Maka piring saya selalu bersih. Termasuk kepala ikan sampai duri-duri saya kunyah itu. Dan itu saya lakukan sampai sekarang. Setelah saya lulus, saya bertugas di Lombok selama 1 tahun. Saya ditempatkan di sebuah proyek yang tujuannya adalah untuk membangun sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Mengapa itu perlu? Karena orang Lombok tahun sebelumnya banyak yang meninggal karena kelaparan. Jadi mereka juga miskin. Tahun 82 itu.
Berangkatlah saya ke sana. 82, seorang insinyur dari IPB itu masih mahal banget tuh. Masih keren banget insinyur tahun 82. Sekarang sih nggak lagi lah. Tahun 82 saya ke sana dan kemudian saya bersama Pak Camat diundang oleh seorang tuan guru untuk makan. Makan di lantai, di tikar, dan dikasihlah piring dan nasinya setinggi Gunung Rinjani. Oh, saya tentu saja memandangnya, waduh, mantap nih saya pikir. Waktu itu saya sangat kurus, nggak seperti sekarang, sangat kurus. Dan saya memakannya dengan lahap. Tetapi baru 3 suap saya makan, tuan guru itu mengambil nasi lagi dan menambahkan ke piring saya. Mantap saya pikir. Dengan lahap saya makan lagi. Baru 3 suap ditambah lagi. Wah, ini persoalan ini saya pikir. Tentu ini persoalan nih. Lalu Pak Camat Ju, jangan makan semua. Sisakan saja. Tentu saja ucapan itu sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh bapak saya dan apa yang saya hidupi. Memberontak dalam hati saya. Lombok ini orang miskin tapi nasi dibuang-buang. Marah saya. Dan saya bilang pada Pak Camat itu, kok bisa begitu Pak? Enggak, harus begitu, tinggalkan aja. Kalau kita makan di Lombok memang harus bersisa. Marah saya. Dalam hati tentunya nggak mungkin saya marah kepada tuan guru dan marah pada Pak Camat, enggak, dalam hati. Dan pulang dari situ saya ngobrol dengan Pak Camat itu, Pak Camat gimana bisa jadi begini. Kata Pak Camat kemudian menerangkan kepada saya, Pak Juara, orang di sini tidak ingin mempermalukan tamunya. Menghormati tamu adalah memberikan makan sebanyak-banyaknya. Dan ciri orang yang sudah makan sebanyak-banyaknya adalah banyak sisa. Kalau ada sisa berarti nggak habis. Berarti itu orang tuan rumahnya itu adalah orang yang generous, orang yang baik hati. Bayangkan kawan-kawan, kalau saya memakai konstruk budaya saya untuk menilai orang Lombok, maka itu saya marah. Saya katakan mereka boros. Saya katakan mereka itu tidak tahu diri. Tapi setelah saya tahu bagaimana jalan pikiran budaya mereka, saya menjadi tahu. Itulah yang namanya empathic understanding. Itu dia. Bagaimana kita melakukan penelitian konstruktivis. Kalau saya memakai penelitian positivistik, maka saya akan menyimpulkan pulang saya ke rumah, saya akan menulis laporan perjalanan yang positivistik, orang Lombok yang boros. Kan begitu. Tapi setelah saya memakai empathic understanding, saya akan menulis orang Lombok yang baik hati. Itu dia beda antara positivistik dengan konstruktivis. Contohnya adalah identifikasi makna subjektif. Tadi sudah saya ceritakan. Apa sih maknanya miskin? Buat BPS, buat positivistik, miskin adalah orang yang penghasilannya di bawah 400.000. Di atas 400.000 tidak miskin. Kalau saya pakai konstruktivis, tidak seperti itu. Apa artinya miskin? Beda lagi. Ketika ditanyakan kepada orang Samin, apa arti miskin? Orang yang kaya adalah orang yang cukup. Itu istilah mereka. Kalau mereka sudah cukup makan, itu sudah kaya mereka. Itu definisi mereka tentang kaya. Mereka tidak punya konsep miskin, yang mereka punya adalah konsep kaya.
Selama mereka cukup, selama mereka bisa memberi sesuatu kepada orang lain, itu artinya mereka sudah kaya. Kami pernah meneliti di satu desa di Jawa, apa arti miskin? Orang miskin adalah orang yang memakai baju yang sama untuk kerja dan untuk kondangan. Jadi kalau dia pakai kondangan, pakai baju, dan itu juga dipakainya untuk kerja, itu artinya dia orang miskin. Dan saya pikir kalau di desa itu benar. Artinya kalau dia ke sawah, dia pakai baju itu, dia pergi kondangan, ya itu juga, tapi sudah dicuci gitu. Itu artinya dia miskin, masuk akal. Tapi kalau itu dipakai di Bogor, maka saya termasuk orang miskin. Karena saya akan pakai baju ini juga untuk bekerja sekarang, dan kalau ada kondangan, saya pakai baju itu juga. Penelitian di Jogja mengatakan bahwa siapa sih orang miskin? Orang miskin adalah orang yang tidak punya sepeda. Ini penelitiannya tahun 80 ya, bukan sekarang. Tahun 80. Penelitian di Sumba, siapa orang miskin tuh? Laki-laki miskin di Sumba adalah laki-laki yang tidak menikah. Karena untuk menikah perlu banyak belis. Sehingga orang-orang yang miskin tidak mampu punya belis untuk menikah. Jadi sangat subjektif apa arti miskin saja. Dan tentu saja alasan mengapa mereka seperti itu. Ya, kepada orang Samin tadi. Selama saya masih bisa makan, selama saya bisa memberi, itu sudah cukup buat saya. Saya nggak perlu ngoyo, karena ngoyo membuat hubungan saya dengan teman saya rusak, hubungan saya dengan Tuhan menjadi rusak. Itu kata mereka. Bisa Anda bayangkan betapa bedanya miskin menurut positivistik dengan miskin menurut konstruktivis. Misalnya, contoh lain, bagaimana menilai sebuah, karena Anda orang komunikasi, bagaimana menilai sebuah, katakanlah, materi komunikasi itu bagus atau tidak? Apa sih definisi cantik? Macam-macam. Saya pernah membaca sebuah artikel bagaimana selama bertahun-tahun tidak ada perlombaan Miss World, Miss ini, Miss ini di Afrika, di Asia, di Amerika Latin, dan pemenangnya selalu kalau nggak Amerika Latin, dari Amerika, dari Eropa, gitu, dari Asia. Orang dari Afrika masuk 50 besar pun nggak pernah gitu. Ternyata cantik menurut orang Afrika itu adalah perempuan yang gemuk. Sedangkan kalau kita lihat cantik itu menurut Miss World, Miss segala macam itu tingginya 180, beratnya 40 kilo. Di Afrika perempuan yang seperti itu adalah perempuan yang kurang makan. Jadi konstruk orang tentang cantik itu beda-beda. Saya ingat tuh tahun 70. Kalau ada ibu-ibu pulang, saya tinggal di kampung. Kalau ada ibu-ibu pulang ke kampung kami setelah merantau ke Pulau Jawa ini, dan kami lihat dia langsing gitu, kami bilang dia itu kurus dan kurang makan. Nah, kau kurang makan kau di kota? Itu pertanyaan kita. Karena buat kita orang yang sejahtera adalah ibu-ibu yang gemuk. Saya ingin mengatakan kepada kita bahwa makna itu ada pada orang. Itu apa kan? Apa namanya itu? Hukum utama komunikasi kan? Meaning is not on the message, but meaning is on receiver. Apapun itu pada receivernya. Itulah inti utama dari konstruktivis. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian
yang konstruktivis, fokusnya adalah verstehen, pemahaman, understanding. Apa sih yang dia pahami tentang sesuatu? Bukan soal apakah yang dia pahami itu salah atau benar. Kita tidak pernah mengatakan bahwa pemahaman dia salah atau benar kalau kita memakai konstruktivisme. Ya kalau kita pakai positivistik, ya iya, kita bisa mengatakan itu salah atau benar. Saya menilai Anda pakai positivistik. Kalau jawaban Anda menurut saya salah, ya salah. Saya kasih nilai tidak bagus. Bukan. Menurut saya sudah bagus, nggak bisa seperti itu. Karena saya pakai positivistik dalam menilai. Itu dia. Tapi kalau kita pakai konstruktivis, kita mencoba memahami orang lain. Mencoba mengerti apa tindakannya dan mengapa dia lakukan itu. Sehingga tujuan penelitian kita bukanlah verifikasi atau falsifikasi. Positivistik itu falsifikasi itu. Ketika kita melakukan penelitian positivistik, kita melakukan falsifikasi. Karena kita uji sedemikian rupa berbeda nyata atau tidak. Hipotesisnya ditolak. Itu yang kita lakukan ketika kita melakukan penelitian yang positivistik. Falsifikasi. Tapi kalau kita mau meneliti mempergunakan konstruktivis, kita tidak, sekali lagi, kita tidak melakukan falsifikasi, tapi kita ingin mengerti orang lain, ingin memahami kerangka berpikirnya. Itu inti utama dari konstruktivisme. Ini contoh-contohnya. Kalau Anda misalnya hendak memakai simbolik interaksionis, mengapa seseorang menggunakan sesuatu, apa sih makna sebuah benda terhadap sesuatu, dan mengapa mereka melakukan itu dilakukan oleh interaksionis simbolis. Ini di segi komunikasi ya, hermeneutika. Penelitian-penelitian hermeneutika, tafsir itu selalu mempergunakan penelitian yang memakai konstruktivisme. Oke, saya ingin mendengar komentar Anda tentang dua paradigma yang sudah kita diskusikan, positivistik dan konstruktivisme. Silakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Iya, silakan. Setelah mendengar penjelasan Bapak itu, berarti paradigma konstruktivisme itu lebih fokusnya pada penelitian kualitatif ya Pak ya? Lebih cenderung digunakan pada penelitian kualitatif ya Pak ya? Ya, betul. Jadi memang karena kita bercerita soal makna, bagaimana pemikirannya, bagaimana understanding-nya, bagaimana konstruk dia tentang sesuatu, maka biasanya cerita lebih banyak narasi. Maka datanya biasanya adalah berupa narasi, atau dalam istilah yang lebih gampang, dia menjadi penelitian yang kualitatif. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Pak, mohon izin Pak. Ya, silakan. Bertanya lagi Pak. Ya, ya. Ini saya menarik terkait dengan positivis dan konstruktivis. Nah, tadi sudah disinggung oleh Mas Kadek ya, soal positivis itu lebih cenderung di kuantitatif, sedangkan konstruktivis itu di kualitatif. Kalau kita misalnya menggunakan mixed method, Pak, data yang ada atau misalnya data kuantitatif, kemudian kita ditafsirkan menjadi kualitatif atau dikonstruksi oleh kita, misalnya permainan redaksi, misalnya Pak. Tingkat contoh misalnya tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi ini 60%. Hanya 60% dengan ternyata itu buruk misalnya. Tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu buruk sebesar 60%. Yang menafsirkan buruk dan kemudian itu hanya atau sedang dan seterusnya, itu kan kita melalui konstruksi interpretatif subjektif.
Saya pikir begitu, Pak. Nah, sedangkan misalnya dari pengalaman-pengalaman yang paling bagus tingkat kepuasan publiknya di atas 70%, misalnya kira-kira begitu. Nah, bagaimana Pak menurut Bapak kalau kita memixkan, apakah itu masih bisa disebut dengan konstruktivis ketika menafsirkan atau menganalisis data tersebut yang dari kuantitatif tadi kepada kualitatif misalnya? Terima kasih, Pak. Oke. Saya agak diskusi agak maju dulu soal mixed method. Ketika kita bicara mixed method, ada ragam tafsir. Ada orang berkata soal mixed data, data kuantitatif plus data kualitatif. Itu nggak sepenuhnya pas. Misalnya gini, saya bisa pakai penelitian positivistik, tapi paradigma saya adalah, saya bisa pakai data kualitatif, tapi paradigma saya adalah paradigma yang positivistik. Saya bisa bilang begini, data saya data kualitatif. Sekian orang senang lihat Jokowi, tapi saya yang menentukan senang itu atau tidak. Oke, misalnya sekarang saya lihat, saya bisa menyimpulkan 1, 2, 3, berapa kita di sini sekarang? 11 ya. 11 orang. 11 orang mahasiswa saya tidak suka melihat saya. Karena dari 11 orang itu, 8 orang wajahnya sedang serius, hanya 3 orang yang senyum. Itu sangat positivistik. Karena saya yang menentukan nilainya. Saya yang menentukan indikatornya. Padahal saya sedang merumuskan senang atau tidak. Maka itu tadi saya katakan bahwa kebenaran itu adalah kebenaran epistemologi. Itu kepada yang pertama tadi. Ada orang berbicara soal mix itu adalah mix datanya. Ada orang yang berbicara soal mix itu adalah mix paradigmanya. Ada mix paradigm, tapi saya tidak akan banyak membahas itu sekarang. Contoh saja, mix paradigm tidak dilakukan sekaligus, tapi bertahap. Pernah saya melakukan penelitian mix paradigm, misalnya yang tadi. Apa sih ciri-ciri orang miskin? Saya melakukan itu. Kalau saya tanya apa ciri-ciri orang miskin itu, kira-kira penelitiannya konstruktivis atau positivistik? Positivistik. Bisa enggak, dua-duanya sih, Pak. Enggak. Kalau saya katakan apa sih ciri-ciri orang miskin, saya kemudian minta dia cerita miskin itu adalah orang yang tadi yang saya katakan tidak bisa makan 3 kali sehari, rumahnya jelek, bla 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 bla. Saya meminta konstruk mereka tentang miskin, maka saya sedang melakukan konstruktivisme, kan? Tapi kami pernah melakukan itu setelah mendapat konstruk mereka tentang miskin di Jakarta nih. Apa sih miskin itu? Kita bilang pada orang. Berkali-kali kita melakukan. Lalu kita temukanlah menurut orang Jakarta miskin itu adalah bla 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 bla. Rumah tidak punya, dia ngontrak. Kemudian rumah kontrakannya itu di bawah 20 meter persegi, dia makan 2 kali sehari. Kita dapat tuh. Lalu itu kita positivistikan. Lalu kita pergi lagi. Kita lihat, kita kunjungi satu orang, si A. Memenuhi syarat ini, miskin lo. Tidak memenuhi syarat ini, lo tidak miskin gitu. Jadi itu yang kita lakukan adalah mix paradigm, tetapi konsekutif. Tidak sekaligus, 2 tahap gitu. Jadi bisa kita lakukan yang seperti itu. Nanti minggu depan kita barangkali bisa diskusi bagaimana mencampur antara yang kritis dengan yang positivistik. Bisa kita. Tapi sekali lagi itu tidak dilakukan sekaligus, itu bertahap.